Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safira Afifah. Saya berasal dari Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi hakikat bahasa. Baik, di sini kita akan mulai dari pengertian bahasa. Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh masyarakat untuk berkomunikasi dan berinteraksi. Bahasa bukan hanya sekedar alat komunikasi, tetapi juga sarana berpikir dan alat ekspresi diri. Baik, selanjutnya adalah ciri-ciri bahasa. Yang pertama adalah sistematis. Bahasa memiliki struktur yang teratur, terdiri atas tata bahasa dan aturan-aturan tertentu. Yang kedua adalah arbitrer. Hubungan antara kata dengan benda yang diwakili adalah kesepakatan sosial yang tidak selalu memiliki alasan-alasan logis. Yang ketiga adalah dinamis. Bahasa selalu berkembang dan berubah seiring dengan perubahan zaman dan kebudayaan. Yang keempat adalah produktif. Bahasa memungkinkan pembicara menciptakan kalimat baru yang belum pernah diucapkan sebelumnya. Dan yang kelima adalah variatif. Bahasa berbeda-beda tergantung konteks, sosial, budaya, dan regionalnya. Selanjutnya terdapat beberapa fungsi bahasa. Yang pertama adalah fungsi informasional, yaitu menyampaikan informasi atau pengetahuan. Yang kedua adalah fungsi ekspresif, yaitu mengungkapkan perasaan, emosi, ataupun pandangan pribadi. Yang ketiga adalah fungsi direktif, yaitu mengajak, memerintah, atau memengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu. Dan yang keempat adalah fungsi fatik, yaitu memelihara atau menjalin hubungan sosial melalui komunikasi sederhana. Yang kelima adalah fungsi estetis, yaitu menggunakan bahasa untuk keindahan, misalnya dalam puisi ataupun karya sastra. Dan yang keenam adalah fungsi metalinguistik, yaitu menggunakan bahasa untuk membicarakan atau menjelaskan bahasa itu sendiri. Baik, selanjutnya adalah struktur bahasa. Yang pertama adalah fonologi, yaitu ilmu tentang bunyi bahasa meliputi fonem dan alofon. Yang kedua adalah morfologi, yaitu studi tentang struktur kata meliputi morfem atau unit terkecil yang memiliki arti. Yang ketiga adalah sintaksis, aturan dan prinsip yang mengatur penggabungan kata menjadi kalimat. Yang keempat adalah semantik, yaitu studi tentang makna kata dan kalimat. Dan yang terakhir adalah pragmatik, yaitu studi tentang penggunaan bahasa dalam konteks sosial termasuk maksud dan tujuan pembicara. Baik, selanjutnya adalah variasi bahasa. Bahasa tidak bersifat homogen. Beberapa variasi bahasa mencerminkan perbedaan sosial, budaya, geografis, atau situasi komunikasi. Yang pertama adalah dialek. Variasi bahasa berdasarkan wilayah atau kelompok sosial. Yang kedua adalah register, yaitu variasi bahasa berdasarkan situasi formal atau informal serta bidang tertentu, misalnya bahasa hukum atau bahasa medis. Yang ketiga adalah idialek, yaitu gaya bahasa individu. Setiap orang memiliki variasi unik dalam berbicara. Yang keempat adalah konteks sosial, yaitu bahasa dipengaruhi oleh status sosial, usia, pendidikan, ataupun pekerjaan. Selanjutnya adalah perkembangan bahasa. Bahasa berkembang dan berubah seiring waktu melalui proses seperti yang pertama adalah pinjaman bahasa, yang kedua adalah evolusi fonetik, yang ketiga gramatikalisasi, dan yang keempat pergeseran makna. Selanjutnya adalah bahasa dan pikiran. Bahasa memiliki kaitan erat dengan cara berpikir manusia. Beberapa teori menyebutkan bahwa bahasa memengaruhi pikiran dan persepsi. Salah satunya adalah hipotesis Sapir-Whorf yang menyatakan bahwa struktur bahasa seseorang dapat membatasi atau memengaruhi cara mereka memahami dunia. Kemudian yang terakhir adalah bahasa sebagai identitas budaya. Bahasa adalah cerminan budaya. Setiap bahasa mengandung unsur-unsur yang menunjukkan nilai-nilai, norma, dan pandangan hidup dari masyarakat yang menggunakannya. Dalam konteks ini, bahasa bukan hanya sarana komunikasi, tetapi juga penjaga tradisi dan warisan budaya. Itu tadi video presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.